Nomor 1, tentukan sistem persamaan linier yang himpunan solusinya digambarkan sebagai daerah yang diarsir pada gambar berikut. Jadi ini daerahnya yang diarsir, yang dibatasi oleh beberapa garis. 1, 2, 3 yang berwarna biru, ini ada juga garis, ini ada juga garis. Ya, jadi kalau kita lihat satu-satu, pertama garis yang ini dulu ya. Garis yang ini dulu, saya lihat gambar. Sistem pertidaksamaan liniernya adalah sistem pertidaksamaan liniernya, sistem pertaksamaan linier, dan bisa kita lihat, kita mulai dari garis yang ini, ya, garis ini. Garis ini adalah 9x tambah 5y sama dengan 90. 9x tambah 5y sama dengan 90, yang membagi bidang ini atas 2, di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Ya, jadi kalau di sebelah kiri itu untuk kita tahu ini lebih kecil atau lebih besar, bisa kita coba aja kita substitusikan satu bilangan, misalkan ini 00 yang gampang, 9 kali 0 tambah 5 kali 0, ya 0. Lebih kecil dari 90, berarti yang sebelah kiri sini itu lebih kecil. Di sebelah kiri garis lebih kecil dari 90, dan di sebelah kanan garis lebih besar dari 90. Kalau pas di garis ya pas, 9x tambah 5y sama dengan 90. Yang kita kehendaki yang diarsir ini ya adalah yang ada di sebelah kiri garis. Oleh karena sistem pertaksamaan linier yang pertama kita bentuk adalah 9x tambah 5y lebih kecil sama dengan 90. Yang kalau saya arsir, inilah daerahnya ya. Ini daerahnya yang berwarna merah ini, yang di sebelah kiri. Sebelah kiri. Kemudian saya lihat garis yang berikutnya yang ini. Jadinya tiap garis membagi bidang ini atas 2. Ini katakanlah di sebelah kirinya, ini di sebelah kanannya. Ini garisnya. Nah, untuk melihat di sebelah kiri ini termasuk lebih kecil dari 60 atau lebih besar dari 60, cukup kita ambil saja satu perwakilan, satu titik di sini, misalkan 00, bisa juga titik yang lain, tapi yang gampang 00, 0 lebih kecil dari 60. Jadi semua semua di sini di sebelah kiri titik akan bernilai, di sebelah kiri garis akan lebih kecil sama dengan 60. Ya, lebih kecil sih yang di sebelah kirinya, tapi kan pas garisnya ini masuk juga. Jadi kita ambil garisnya adalah 3x tambah 5y lebih kecil sama dengan 60. Garis berikutnya yang kita lihat ini, ya, x tambah y. Nah, x tambah y. Nah, kita coba 00. X tambah y, 00. 0. Kecil 2 di sebelah kirinya. Yang kita inginkan yang diarsir ini, yang diarsir itu, yang diarsir untuk yang ini adalah ke sana. Ini ya. Sana, karena perwakilan dari ini yang diarsir. Jadi yang kita ambil di sini berarti adalah x tambah y lebih besar sama dengan 2. Selanjutnya kita masih punya garis ini. Garis ini adalah x sama dengan 0. Sumbu y ini adalah x sama dengan 0. Dan kita ingin yang di sebelah kanannya. Berarti x lebih besar sama dengan 0. Nah, kemudian ini ada lagi garis sumbu x, tapi kita ingin yang di atasnya. Berarti y lebih besar sama dengan 0. Jadi inilah sistem pertidaksamaan linier yang menghasilkan daerah visible yang
diarsir ataupun yang berwarna agak kuning ini. Tentukan sistem pertaksamaan linier yang himpunan solusinya digambarkan sebagai daerah yang diarsir pada gambar berikut. Jadi kita lihat di sini ada garis ini, katakanlah ini garis L1, ada garis berikutnya yang ini, ada garis L2, ini ada garis ya, sumbu X, ini ada garis sumbu Y. Kita lihat garis pertama dulu, garis L1. Jadi garis L1. Garis L1 ini, garis L1 menghubungkan ataupun memotong titik kita lihat titik yang ini adalah titik 0,10 dan titik yang ini adalah titik 50 dan 50. Nah, kita mau mencari persamaan garisnya dulu ini ya, persamaan garis lurusnya ini apa? Gradiennya berapa? Gradiennya adalah delta Y per delta X. Saya ambil ini 10 kurang 0, 10 per 0 kurang 5, minus 5. Berarti gradiennya minus 2. Dengan demikian persamaan garisnya, persamaan garis L1, persamaan garis L1 adalah Y. Saya ambil ini ya, Y kurang 0 sama dengan M min 2 X kurang 5. Sama dengan min 2X tambah 10. Ini ya. Ya, ataupun bisa juga ini Y plus 2X sama dengan 10. Ini ya. Kemudian kita cari persamaan garis kedua, yang ini. Garis L2, ya. Garis L2 melalui titik kita bisa lihat juga di sini titik yang dilaluinya adalah ini ya, ini 04 dan ini 80. Oleh karena itu untuk mencari kemiringannya kita lihat M-nya berapa? M-nya adalah delta Y per delta X, 4 kurang 0,4, 0 kurang 8, min 8, berarti min setengah. Berarti L2, persamaan garisnya adalah, Y kurang 0, sama dengan M-nya min setengah, X kurang 8, atau ini sama aja dengan min setengah X plus 4 ya, atau Y plus setengah X sama dengan 4. Ini persamaan garisnya. Oke, sekarang sistem pertaksamaan liniernya. Sistem pertaksamaan liniernya. Sistem pertaksamaan linier yang menghasilkan daerah yang diarsir ini, pertama kita lihat garis L1. Ada di kanan L1. Ini ya. Ada di kanan L1 yang berarti kalau kita pakai uji titik di sini 00 itu kan lebih kecil dari 10. Ya, kalau titik 00 berarti yang kita hasilkan di sini sistem persamaan liniernya Y plus 2X lebih besar sama dengan 10. Ya. Yang akan menghasilkan daerah ini nih, kalau saya katakan ini. Ini ke sana. Oke ya. Ini. Kemudian, ya kalau kita teruskan ke bawah ini,
Garis ini membagi 2. Ini dia. Kemudian yang berikutnya garis ini. Garis L2 tadi ini adalah Y plus setengah X sama dengan 4. Kalau kita masukin 00 ya, lebih kecil dari 4, berarti ini juga Y plus setengah X lebih besar sama dengan 4. Yang daerahnya itu kalau katakanlah saya arsir, saya menggunakan warna yang lain berbeda. Coba saya menggunakan warna yang berbeda ya. Mana deh ini tadi ininya. Saya menggunakan warna yang kalau diarsir ke sana itu ya. Itu dia. Ini ya yang ya nanti kita cari perpotongannya. Dan kemudian masih ada lagi di sini adalah apa? Ini kita lihat garis ini ke sana, ke kanan ya. Ke kanan berarti artinya X lebih besar dari 0. Kemudian yang garis ini, yang kita ambil yang ke atas. Artinya apa? Y lebih besar sama dengan 0. Jadi inilah dia sistem persamaan linier yang membentuk grafik yang ada di samping. Ya, berikutnya ini kita lihat solusi dari sistem persamaan linier X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 16, X tambah Y lebih besar sama dengan 6, 2Y lebih besar sama dengan X, X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, ditunjukkan oleh daerah. Sekarang kita lihat dulu ya, kita lihat garis-garisnya. Nah, X tambah 2Y lebih kecil dari 16, kita lihat ini ketika X-nya 0, Y-nya 8 ya. Kalau ini persamaannya, ini dia berarti ya. Ketika X-nya 0, Y-nya 8. Nah, ini. Ketika Y-nya 0, X-nya 16 ini. Berarti inilah persamaan garis L1. Katakanlah ini garis L1. Kemudian X tambah Y lebih besar sama dengan 6. Ketika X-nya 0, ini kita cek dulu ya, kita cek untuk sama. X tambah Y sama dengan 6, yang mana di dalam grafik ini? X tambah Y sama dengan 6. Ketika X-nya 0, Y-nya 6, berarti ini dia, 06. Ketika Y-nya 0, X-nya 6. Ya, ini dia. Berarti ini L2. Ini L2. Ini L2. Nah, L3 yang mana? Ya, ini L3. Ya, 2Y lebih besar sama dengan X seperti ini. Ini L3, dia berpotongan di sini di 00. Sekarang kita lihat, ada daerah yang dimaksud. X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 16. X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 16. Berarti dia, kalau kita uji titik, 00, 0, 0 lebih kecil sama dengan 16, benar. Berarti dia ke sini. Ke sini. Ya, ke sini. Kemudian, X tambah Y lebih besar sama dengan 6. Ini dia ya, L2. Kita tes 00. 00 lebih besar sama dengan 6. Enggak. 0 lebih besar sama dengan 6. Berarti dia yang ada di sebelah kanan. 0 nggak masuk. Berarti ini. Ini L2. Berarti ada yang dikatakanlah ini saya katakan di sebelah kanannya. Ini. Kemudian 2Y lebih besar sama dengan X. 2Y lebih besar sama dengan X. 2Y lebih besar sama dengan X. Ini dia garisnya.
Ini garisnya. Kalau kita masukin 00 ya masuk D ya. Kalau gitu kita tes nilai yang lain. Yang ini, 40. X-nya 4, Y-nya 0. 40. X-nya 4, Y-nya 0. 0 lebih besar sama dengan 4 salah. Berarti ini nggak masuk. Yang masuk adalah ke atasnya. Ini. Ya. Terus ini ke atas, ini ya. Terus ke atas. Ya. X besar dari 0, Y lebih besar dari 0. X besar dari 0 berarti ke sini ya. Ke kanan. Y besar dari 0 ke atas. Berarti yang dimaksud ini daerah, kita bisa lihat bahwasanya semua yang diarsir adalah daerah 2. Ya, daerah 2. Daerah 2. Sebentar, saya mau ganti warnanya ini. Mau ganti warna daerah 2. Atau lebih tepatnya lagi, karena di situ pakai angka Romawi, ya, daerah 2. Oke. Kemudian, gunakan metode titik pojok untuk menyelesaikan pemrograman linier, meminimumkan Z min 3X plus 4Y dengan kendala batasan berupa sistem pertaksama linier pada bagian A. Jadi di sini, kalau dengan menggunakan metode titik pojok, kita cari titik pojoknya. Titik pojoknya, kalau 2 ini ya daerahnya, berarti ini titik pojoknya, 1, 2, 3, 4. Ini titik pojok dari daerah 2 ini. Sekarang ini 06 yang pertama, 08. Titik pojok yang ini apa? Titik pojok yang ini adalah perpotongan antara L3 dan L2. Perpotongan antara L3 dan L2. Jadinya saya catat aja di sini L3 dan L2. Dan L2. Kalau perpotongannya ini, kita cari yang persamaannya. Ini tadi L3 ya. L3 dan L2 berarti X di sini X sama dengan 2Y ya, berarti 2Y. Kita cari titik potongnya, X sama dengan 2Y, yang di sini X sama dengan minus Y plus 6. Ya. Seperti ini berarti 3Y sama dengan 6, berarti Y sama dengan 2. Demikian. Y sama dengan 2, berarti kita ketemu X-nya. Y sama dengan 2, Y sama dengan 2, berarti kita X-nya berapa? X-nya ya, karena ini antara L dan 2, L2, L3. Kalau Y-nya 2, kalau kita gunakan yang ini, Y2, berarti X-nya 4. X-nya 4 ya. Ini. Bisa juga di sini Y-nya 2, X-nya 4. Sekarang antara kita cari titik. Ini berarti kita ketemu 42. Titik pojok ini 42. Sekarang kita cari titik pojok yang ini. Antara L1 dan L3. Atau bisa juga L3 dan L1 sama aja. L3 dan L1. L3 dan L1 berarti di sini L3 X-nya 2Y. L1 ini ya X-nya adalah 16 kurang 2Y. 16 kurang 2Y berarti kita pindahkan ke sini. 4Y sama dengan 16. Y sama dengan 4. Y sama dengan 4 berarti kita gunakan di sini. Kita gunakan di sini Y sama dengan 4. Kita gunakan persamaan garis L3. Kalau Y sama dengan 4, berarti X sama dengan 8. Berarti kita peroleh titik 8,4. Jadi titik pojoknya, jadi kita ketemu titik pojoknya. Titik pojoknya ada
Kalau katakan kita mulai dari sini, ini 8,4, kemudian ini 4,2, kemudian ini 0,6, kemudian yang ini 0,8. Ya, 0,8. Kemudian kita cari nilai Z, ya. Nilai Z. Nilai Z. Z-nya apa? Z-nya di sini dalam hal ini min 3x plus 4y. Min 3x plus 4y. Kalau kita masukkan di sini min 3x plus 4y berarti minus 24 tambah 4 kali 4 minus 24 tambah 16 berarti minus 8. Ya. Minus 8. Kemudian 42 kalau kita masukkan minus 12 plus 8 minus 4. 0,6 kita substitusikan ke sendiri nilai Z-nya ini berarti 0,6 24. Kemudian 0 sama 8, 32 ya. Ya, kita peroleh dari sini. Dan kita ingin mencari nilai minimumnya. Nilai minimum adalah nilai yang terkecil. Dalam hal ini min 8. Jadi nilai minimum min 8. Jadi dari sini inilah nilai minimumnya. Nilai minimum. Ini nilai minimumnya. Nilai minimum min 8. Yang terjadi pada titik 84. Ya, nilai minimumnya min 8 yang terjadi pada titik 8,4. Ini nilai minimumnya. Oke, kita lanjut ke nomor C. Jika fungsi objektif W, Kx tambah 3Ky mencapai nilai minimum 60 dengan K bilangan positif dan XY memenuhi kendala sistem pertaksamaan pada bagian A. Tentukan nilai K. Tentukan nilai K. Jadi kita ke sini pakai metode titik pojok, kemudian kita cari nilai, dalam hal ini nilai W. Nilai W-nya adalah Kx plus 3Ky. Dan titik pojoknya ada 4, tetap ya. Titik pojoknya 8,4, 4,2, 0,6, 6,8. Berapa nilai 3Kx plus 3Ky? Di sini kita masuki 3. Bukan 3Kx sama 3Ky, tapi di sini Kx saja ya. Kx ya. Kx ya. Di sini bukan, tapi adalah Kx. Jadi ini Kx. Kx. Jadi kalau Kx kita masuk X-nya 8, berarti 8K plus 3K, 12K. Berarti di sini 20K. Yang di sini 4K tambah 3Ky, berarti 4K tambah 6K, 10K. Kalau ini 0,6, ini 0,6, 18K. Kalau ini 0,8 ya, 0,6 ini tadi ini 0,8. 0,8 berarti 24K. Nah, K-nya lebih besar dari 0. K bilangan positif. K bilangan positif. K-nya lebih besar dari 0. Mana yang paling minimum kalau K-nya lebih besar dari 0? Pastilah yang mana yang paling kecil, 10K. Nilai minimum. Nilai minimum. Ya, karena kita ingin meminimumkan, ini yang paling kecil. Nilai minimum. Nilai minimum 60. Berarti 10K sama dengan 60. K sama dengan 6.
Diberikan pemrograman linier, maksimumkan Z6X tambah 10Y dengan kendala seperti berikut dan titik-titik seperti berikut. Di antara titik-titik A sampai dengan E, tentukan titik yang menghasilkan solusi optimum. Berikan contoh titik lain yang juga merupakan solusi optimum. Coba pertama kita gambar dulu daerah visible dari masalah pemrograman linier berikut. Jadi kalau kita gambarkan, sebentar saya cari spidol. Kita gambarkan, katakanlah ini sumbu X, sumbu Y, dan ini sumbu X. Oke ya. Pertama, X plus Y lebih besar sama dengan 2. Berarti kalau kita ambil garis di sini X-nya 0, Y-nya 2. Kalau Y-nya 0, kalau ini kita buat sama dengan ya, kalau Y-nya 0, X-nya 2. Kalau Y-nya 0, X-nya 2. Oke ya, berarti garis itu adalah sebagai berikut. Nah, 00 kan, kalau kita masukin ini titik 00 kan nggak lebih besar dia, lebih kecil sama dengan 2, 0 tambah 0. Berarti daerah yang dimaksud dengan X tambah Y lebih besar sama dengan 2 adalah ke kanan ini, atau ke atas ini ya. Nah, ini dia. Nah, ini kita anggaplah ini garis L1, persamaan garis L1. Oke, kemudian 3X tambah 5Y, 60. Ketika X-nya 0, Y-nya 60 bagi 5 itu 12. Ya, 12 ya. Ini 12. Kemudian, ketika Y-nya 0, X-nya 60 bagi 3, 20. 20. Katakanlah di sini 20. Jadi garisnya adalah, ini coba saya ambil aja garis lurus ya, mungkin tidak tampak lurus. Sorry. Nah, ini dia ya, memotong di sini. Ini katakanlah, ini 20 tadi, ini L2. Ini L2. Kalau kita substitusikan 00 lebih kecil 0, 0. Ya, 0, 0. 0 lebih kecil sama, masuk dia. 0, 0 berarti dia yang di bawah. Daerahnya berarti yang ke bawah. Nih. Ya. Katakanlah ini L2. Kemudian katakanlah ini L3. Oh ya, ini tadi 2 di sini ya. L3, 9X tambah 5Y lebih kecil sama dengan 90. Ketika X-nya 0, Y-nya 90 bagi 5. 90 bagi 5 itu 90 bagi 5, 18. Ya, kita ambil aja di sini kira-kira 18. Ini Y ya. Ini X. Ketika Y-nya 0, X-nya 90 bagi 9, 10. Katakanlah di sini, dan ini garisnya. Nah, ini garis L3. Kita coba masukkan 00. Kalau 0 masuk ya, berarti ini ke bawah. Atau ke kiri ya. Ya. Nah, yang mana perpotongan X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0? Yang mana perpotongan antara semua yang diarsir tadi? Yang masuk perpotongan semua yang diarsir tadi adalah titik-titik pojoknya ini ya.
ini, ini, itu titik-titik pojoknya, dan yang diarsir itu adalah, saya akan kasih pakai warna lain, yang diarsir ini adalah, saya mesti cari warna lain yang cukup jelas barangkali ya. Nah ini, yang diarsir ini, nah ini dia daerahnya. Ini dia daerahnya ya. Ini daerahnya dengan titik pojok. Ini, ini, ini. Itu titik pojoknya. Ya. Sekarang ini sudah kita ketahui titik pojoknya. Saya mau mengetahui ini berapa nilainya. Ini berarti perpotongan antara L3 dan L2. Ya. Saya cari L3 dengan L2. L3 dengan L2. Saya tulis saja di sini ya. L3 dan L2. Berarti apa? L3 dan L2. 3X tambah 5 L3 dan L2. 9X tambah 5Y sama dengan 90. Ini L3, L2 itu adalah kita cari untuk mencari perpotongannya. 3X tambah 5Y sama dengan 60. Coba saya kurangkan di sini, berarti 9 kurang 3, 6X sama dengan 30, berarti saya ketemu X sama dengan 5. Ketemu X sama dengan 5, berarti ini 15 tambah 5Y sama dengan 60. Berarti 5Y 45, berarti Y-nya 9. Ya, berarti titik potongnya adalah 5,9. Ya, ini 5,9 ini. Ini 5,9. Oke ya, 5,9. Sekarang kita ingin menjawab di A ini ya, pertanyaan A. Di antara titik-titik A sampai dengan E, tentukan titik yang menghasilkan solusi optimum dengan menggunakan metode titik pojok. Jadi titik pojok, ya, titik pojoknya saya mulai dari sini. Pertama ini ya, 20. Titik pojoknya 20, kemudian 02, kemudian 20, 02, kemudian ini ya, 012, kemudian 59, kemudian 10, 0. Ini titik pojoknya. Dan kita cari nilai Z-nya. Ya, nilai Z-nya. Nilai Z sama dengan 6X tambah 10Y. Kita coba ini 6X tambah 10Y, Y-nya 0, ini berarti 12. Ini 0, 20. 20, 02, 012 ini ya, kalau di 012 berarti 120. Karena 0 ya, 10 kali 12, 120. 59, 6 kali 5, 30, tambah 90, 120 juga. 10, 0, 10 kali 60. Kita ingin mencari solusi optimum, tadi maksimum. Kita lihat nilai yang terbesar. Ini yang terbesar, ada dua. Ini dan ini yang terjadi di titik 012 dan titik 59. Jadinya nilai maksimum. Ini nilai maksimum. Dua-dua ini nilai maksimum. Nilai maksimumnya 120. Ya. Nilai maksimumnya 120 yang terjadi di titik 012 dan 59. Jadi kalau kita diberikan titik-titik ini ya, 012. Itu titik A. Di antara titik-titik A sampai dengan E, tentukan yang menghasilkan solusi optimum. Tentukan yang menghasilkan solusi optimum. Ya. Titik A.
Jadinya saya jawab aja di sini, yang menghasilkan solusi optimum adalah solusi optimum pada titik A. Pada titik A. Kenapa pada titik A? Ini titik A kan 012, 120. Titik B kan 59, 120. Dan semua kalau seperti ini ini adalah linear programming dengan banyak solusi. Di sepanjang titik ini yang menghubungkan 0, 12 dan 59 ini akan menghasilkan solusi optimum semua yang nilainya adalah 120. Yang nilainya 120. Sekarang kita cek titik C. Titik C ya. Titik C itu kan 8/3 8. Kalau kita substitusikan ke L2, 8/3 8. 8/3 kali 3, 8 tambah 40. 40 tambah 8. Jadi masih bukan berada di garis ini. Ya, tapi di bawah garis. Ini kan, ini 5. Berarti titik C nggak masuk. Titik D 10/6. 10/6 di sini nggak masuk, ini 10/6 nggak masuk. Titik E 10/3 10. 10/3 itu kan 3, ini di sinilah 10/3 ya kurang lebih. Tapi dia berada pada garis ini nggak? Kita substitusikan ke L3, ke L2 ini ya, ke L2. 10/3 kali 3 10 tambah ke L2 ya, 10/3 kali 3 10 tambah 10 kali 5 50. 50 tambah 10 60. Iya, masuk. Berarti titik E juga solusi optimum. Titik E. Karena dia berada pada garis L2, pada ruas garis ini. Nanti sini ya. Di sinilah 10/3, ini 10. Gitu ya. Dan kalau kita lanjutkan, di sini ada pertanyaan selanjutnya ya. Berikan contoh titik lain yang juga merupakan solusi optimum. Berikan contoh titik lain yang merupakan solusi optimum. Jadi sepanjang garis ini, misalkan saya ambil sepanjang garis ini antara X-nya antara 0 dan 5, misalkan saya ambillah yang berapa ini, yang gampang ini ya. Antara 0 5, misalkan mungkin X-nya 5/3. 5/3 udah belum tadi? Belum ya, 5/3. Kalau X-nya 5/3, berarti untuk X 5/3, untuk X 5/3, kita peroleh X 5/3, diperoleh kalau ini 3X tambah 5Y, saya buat sama dengan 60, berarti X-nya 5/3, 5, berarti 5Y sama dengan berapa ini? 5Y sama dengan 55, berarti Y sama dengan 11. Jadi 5/3 11 juga merupakan solusi optimum. Jadi 5/3, 11 juga solusi optimum. Solusi optimum. Dan Anda bisa mensubstitusikan nilai-nilai lain X-nya antara 0 dan 5 di sini ya, ke persamaan L2. Nanti L2 persamaannya ini buat sama dengan cari Y-nya berapa. Itu juga merupakan solusi optimum ya. Contohnya lagi, kalau mau ya, contohnya lagi. Saya ambil di sini contoh 3X tambah 5Y sama dengan 60. Saya ambil X-nya berapa ini yang gampang ya.
X-nya misalnya 3, X-nya 3, berarti X-nya 3, 9 tambah 5Y sama dengan 60. Berarti 5Y sama dengan 5Y sama dengan 51. Ya, Y sama dengan 51/9. Jadi di sini kita memperoleh juga yang lain, yaitu titik berapa ini namanya, berapa ini X-nya tadi, titik 3,51/9 juga solusi optimum. Jadi banyak solusi optimumnya sepanjang garis ini. Tentukan nilai bilangan positif B agar fungsi objektif Z sama dengan Bx tambah 5BY mencapai nilai minimum 105 dan XY memenuhi kendala berikut. Oke, untuk menjawab ini kita gambarkan dulu grafik yang memenuhi kendala-kendala berikut. Grafik yang memenuhi kendala-kendala berikut. Kemudian menggunakan titik pojok nanti ya. Jadi kalau kita gambarkan grafiknya, ini mungkin kurang presisi ya, tapi ini adalah sketsanya, ini Y, ini X. Nah, katakanlah ini L1, ini L1. Ini L1, 4X tambah Y lebih besar sama dengan 40. Ketika X-nya 0, Y-nya 40. Kira-kira aja ini 10, 20, 30, 40. Ini 40. Kemudian ketika Y-nya 0, X-nya 10. X-nya 0, Y-nya 10. Ya, berarti tarik garis lurus yang menghubungkan dua titik berikut. Kita tarik garis lurus. Nih, dan inilah L1. Dengan yang memenuhi persamaan L1 ada di sebelah kanan. Ya, ada di sebelah kanan. Kemudian katakanlah untuk persamaannya ini ya, untuk persamaan garisnya ini L2. Untuk persamaannya ini L2, berarti 2X tambah 3Y sama dengan 30. Ketika X-nya 0, Y-nya 30. Ketika Y-nya 0, X-nya 15. Katakanlah di sini. 15. Ya, persamaan garisnya katakanlah L2. Persamaan garis ini katakanlah L2, kita tarik garis lurus. Nah, ini katakanlah L2. Kemudian persamaan garisnya ini katakanlah L3. Jadi ketika X-nya 0, Y-nya 10. Ketika Y-nya 0, X-nya 30. 30. Ya. Ini persamaan garis L3. Ini L3 ya. Kemudian tadi ini di sebelah kanannya ya yang memenuhi pertidaksamaan ini. L1 garisnya ini ke kanan. Kemudian persamaan garisnya L2 ke kanan juga, L3 ke kanan juga. Kemudian X besar dari 0, Y besar dari 0, X besar dari 0 ke sana. Sehingga daerah yang dimaksud adalah ini. Ini ya, terus ini. Kalau berdasarkan ars ini ya, gambarnya ini.
Ya, dengan titik pojok kita punya titik pojok titik-titik berikut. Ya, ini titik-titik pojoknya. Ini titik-titik pojoknya. Kita punya 4 titik pojok, titik ini ya, kita sudah tahu. Ini coba kita cari sekarang. Ini adalah perpotongan garis L2 dan L3. Ya, L2 dan L3. Jadi kalau kita cari perpotongan garisnya, L2 dan L3, ini kita buat L2 tadi 2X tambah 3Y. 2X tambah 3Y sama dengan 30. L3, persamaan garis L3 adalah X tambah 3Y sama dengan 30. Kalau kita selesaikan ini kita kurangkan, kita peroleh 2X kurang X ini 2X tambah 3Y. Saya lihat lagi 2X tambah 3Y sama dengan 30. 2X tambah Y ya. 2X tambah Y sama dengan 30. Yang kedua X tambah 3Y sama dengan 30. Ya, ini dia. Ya, ini dia. Yang bila kita kalikan 2, yang ini 2X tambah 6Y kali 2, 60. Kemudian ini kita kurangin ini, kita peroleh 2X kurang 2X ya. 6Y kurang 5Y, 5Y sama dengan 60 kurang 30, 30. Berarti Y sama dengan 6. Y sama dengan 6. Karena Y sama dengan 6, kita gunakan ini. X berarti 30 kurang 30 kurang 18, berarti X-nya 12. X-nya 12. Jadi kita dapatlah peroleh titik potongnya 12,6. Ya, jadi ini 12,6. Ini kurang lebih ini 12,6. 12, ini 6. Ini 6 titik potong. Nah, kemudian kita cari perpotongan antara ini, yang titik ini, antara garis L1 dengan L2. Jadi L1 dan L2, L1 persamaan garisnya 4X tambah Y. 4X tambah Y sama dengan 40. L2, 2X tambah 3Y, 2X tambah Y ya, sama dengan 30. Kita kurangkan ini, kita peroleh 4X kurang 2X, 2X. Ya, kalau kita kurangkan, kita peroleh 2X sama dengan 10, X sama dengan 5. Kalau X sama dengan 5, berarti di sini 10, X sama dengan 5, Y sama dengan 20. Jadi, kita perolehlah titik potongnya 5, 20. Ini 5, 20. Ya, ini kurang lebih. Ya, ini 20 dan di sini 5. Ya. Jadi dan diperoleh di sini mempunyai nilai minimum yaitu 105. Jadi kalau kita gunakan di sini metode titik pojok untuk kasus ini, berarti titik pojoknya adalah saya mulai dari sini 36, kemudian bukan 36 tapi 30, kemudian 12,6. Ya, yang ini 12,6. Kemudian yang ini 5,20. 5,20. Kemudian
Yang paling atas ini 0,40. 0,40. Titik pojok. Kemudian nilai fungsi objektif dalam hal ini Z sama dengan BX plus 5BY, ini adalah kita masukkan di sini BX 30, 30. Ya benar ya, 30. B, karena Y-nya 0, di sini 12. 12B tambah 30, 42B. Di sini 5B tambah 100, 105B. Dan ini 0,40, 40 kali 200B. Dan karena tadi B positif, berarti ini yang terkecil adalah 30B. Nilai minimum. Ini nilai minimumnya, 30B. Ya, nilai minimum. Nilai minimumnya ini sama dengan diketahui 105. Ya, 30B. Berarti karena 30B sama dengan 105, berarti B sama dengan 105 per 30. Ini hasilnya 105 per 30. Berapa itu ya? 390. Ya, 3,5. 3,5. Jadi B-nya dalam hal ini adalah 3,5. Diketahui pemrograman linier maksimumkan Z sama dengan X tambah 2Y dengan kendala berikut. X lebih besar sama dengan 5, Y lebih besar sama dengan 6, X tambah Y lebih kecil sama dengan B, merupakan pemrograman linier tidak visible. Berikan syarat untuk nilai B. Coba kita gambar dulu grafiknya. Ya, kita gambar grafiknya. Saya gambarkan seperti berikut. Ini untuk sumbu X, ini untuk sumbu Y. Ini untuk sumbu X, ini untuk sumbu Y. Jadi, pertama X lebih besar sama dengan 5. Katakanlah di sini 5, X lebih besar sama dengan 5. Oke. Ya, seperti ini. Berarti yang di kanannya ini ya. Ini, X lebih besar sama dengan 5. Ini kan, sini, X lebih besar sama dengan 5. Kalau di sini, garis ini akan membagi dua bidang. Kalau yang di sebelah kirinya ini, X-nya akan lebih kecil dari 5. Kalau di sebelah kanan garis, X lebih besar dari 5. Kalau pas di garis, X sama dengan 5. Kemudian, Y lebih besar sama dengan 6. Katakanlah ini 6. Nah, ini garisnya. Y sama dengan 6. Ini ya, Y sama dengan 6. Ini X sama dengan 5. Ya, Y sama dengan 6 juga membagi bidang menjadi 2. Yang ke atas ini Y lebih besar 6. Yang ke bawah, Y kecil dari 6. Pas di garis Y sama dengan 6. Jadi, dua daerah ini arsirannya adalah ini yang berwarna biru. Dua daerah ini. Yang dibatasi oleh dua kendala ini masih ini. Ya. Kemudian X tambah Y lebih kecil dari B. Oke ya. Ini grafiknya itu, misalkan B-nya, katakanlah B-nya 12. Katakanlah B-nya 12. Atau katakanlah B-nya 15. Ketika X-nya 0, Y-nya sama dengan, untuk B15 ya, pikirkan B-nya 15. Ketika B-nya 15, untuk X 0, Y-nya 15. Ya.
Ini 15. Ketika Y-nya 0, X-nya 15. Ini ya. Kita tarik garis. Nah, kalau 15, 00, masuk dia. Jadinya masih memiliki daerah visible yang ini. Ini daerah visible-nya. Kalau B-nya 15. Kalau B-nya 13, kita geser ke bawah grafiknya, masih punya visible. Kalau B-nya 11, hanya mempunyai satu titik yang visible. Kalau B-nya 11. Ini di sini 11 ya. Ini di sini 11. Kalau B-nya 11, jadi nah ini. Ini X tambah Y sama dengan 11. Kalau yang ini tadi X tambah Y sama dengan 15. Kalau yang X tambah Y lebih kecil sama dengan 11 kan ke bawah. Berarti hanya terjadi perpotongan di satu titik. Dan ketika B-nya lebih kecil dari 11, tidak ada perpotongan. Jadi antara ketiga pertidaksamaan ini. Jadi perhatikan ya, kalau kita kecilkan lagi ke sini, ya tidak ada perpotongan. Contohnya saja ketika B-nya 6. Nah, ini B-nya 6. Dalam hal ini X tambah X tambah Y sama dengan 6. Kecil sama dengan 6 segini. Nggak berpotongan lagi dengan yang berwarna biru. Jadi dalam hal ini syarat nilai B sehingga tidak visible, syarat nilai B sehingga tidak visible adalah B-nya lebih kecil dari 11. Ya, B-nya lebih kecil dari 11. Perhatikan gambar berikut, nilai minimum untuk Z dengan batasan berikut ya. Dengan batasan berikut. 2Y lebih besar sama dengan X. Jadi 2Y, kalau kita anggap ini persamaannya ya, persamaannya 2Y sama dengan X itu sebagai L1, persamaannya. Ini anggap persamaannya ini L1 ya. Berarti 2Y sama dengan X, ya antara ini dengan ini ya. Coba saya cek ketika X-nya 4, Y-nya 2. Oh ini, yang warna hitam. Ini persamaan garis L1. Persamaan garis L1. Ya. Ke arah mana dia ini? Ke arah ke sana apa ke sini yang termasuk? Saya tes saja 40. X-nya 4, Y-nya 00 lebih besar dari 4. 40 nggak masuk. Berarti ini ke arahnya ke sana. Ya, ini ke sana. Kemudian katakanlah ini persamaan garisnya, persamaannya L2. Berarti Y sama dengan 2X, berarti yang ini persamaan garis L2. Kita tes dia ketika 40, X-nya 4, Y-nya 0. 0 lebih kecil 8, betul. Berarti masuk 40, jadi ini ke sini. Ya, ke sini. Berarti udah ketahui kita ini perpotongannya ya. Kemudian X tambah 2Y 16. Persamaan garisnya anggaplah L3. Ketika X-nya 0, Y-nya 8. Wah, ini dia. X-nya 0, Y-nya 8. Ini adalah L3. Kita uji dengan 00. 00 lebih kecil dari 16. Benar, berarti ke sini. Kemudian katakanlah persamaan garisnya L4. Ya, L4 ini dia berarti. Kita uji 00, 0 lebih besar dari 6. Nggak masuk, berarti ke sana. Ya, dan kalau kita iriskan, inilah
daerah visibelnya yang saya arsir. Sekarang kita mau mencari titik C, B, C, F, G ya. B, C, F, G. Ya, kita mulai dari B. B itu perpotongan antara garis B itu antara garis L2 dengan B itu perpotongan antara 2 L2 dengan ini apa yang ini tadi? L1, L2, L3, L4. Jadi B, titik B, ini perpotongan antara garis, titik B perpotongan L2 dan L4. Titik B, ini perpotongan, saya tulis saja titik B, L2, dan L4. Perpotongannya. Jadi kalau kita cari L2-nya itu apa? Persamaan garisnya ya. Persamaan garisnya L2 ini tadi adalah Y sama dengan 2X. Dan L4 apa? Persamaan garisnya X tambah Y sama dengan 6. X tambah Y sama dengan 6. Kalau kita kurangkan ini berarti bawah kurang atas berarti X sama dengan wah ini dikurangi X, ini X sama dengan 6 kurang 2X, bawah kurang atas ya. Berarti pindah ke sini 3X sama dengan 6, berarti X sama dengan 2. X sama dengan 2, kalau X-nya sama dengan 2, berarti Y-nya sama dengan ini 2 kali 2, 4. Berarti kita ketemu titik B-nya itu adalah 2,4. Kemudian kita cari titik C. Titik C, ya, titik B, titik C, itu adalah perpotongan, ini lihat, ini yang ini, titik C, L4 dan L1. Atau L1 dan L4. Ini ya, L1 dan L4. Berarti L1-nya tadi apa? L1-nya 2Y. 2Y sama dengan X, atau biar ini ya lebih gampang, kita ini kan aja X kurang 2Y sama dengan 0, persamaan garis L1. Persamaan garis L4 adalah X tambah Y sama dengan 6. Kita kurangkan. X kurang X ini berarti min 3Y ya. Sama dengan min 6, berarti Y sama dengan 2. Y sama dengan 2, kita peroleh X sama dengan 4. Ya. Berarti kita peroleh di sini ini tadi B ya, ini B. Kita peroleh C, berarti C sama dengan 42. Ini C 42. Kemudian kita pergi ke G, titik G. Nah, titik G itu perpotongan antara persamaan garis L1 dan L3. L1 dan L3. Berarti L1-nya persamaannya, L1-nya ini adalah 2Y, ataupun bisa aja ini biar X kurang 2Y, sama dengan 0. Ini ya. L1 itu X kurang 2Y sama dengan 0. L3 itu X tambah 2Y sama dengan 16. Persamaan garisnya sama dengan 16. Yang kalau kita jumlahkan ini berarti 2X. Ini 0 sama dengan 16. Berarti X sama dengan 8. Ketika X sama dengan 8, kita peroleh 2Y sama dengan 8, Y sama dengan 4. Jadi titik G adalah 8,4. Kemudian, kalau kita cari selanjutnya titik F,
adalah F antara L2 dan L3. L2 dan L3. Yang berarti di sini L2 itu 2X kurang Y sama dengan 0. Ya, L3 mana? L3 ini X tambah 2Y sama dengan 16 persamaannya. Ya. Kalau kita kalikan 2, ini berarti 2X tambah 4Y sama dengan 32, yang ini kali 2. Kemudian kurangkan dengan yang atas, berarti 2X kurang 2X, 4Y kurang Y, 5Y sama dengan 5Y, 4Y kurang Y, 5Y sama dengan 32. Ya, berarti Y-nya sama dengan 32 per 5, 32 per 5. Y sama dengan 32 per 5. X-nya sama dengan 32 per 10. Ya. X-nya 32 per 10 ya. 3, sekian itu ya. Oke, jadi kita mempunyai titik pojok ini. FGBC. Kemudian nilai minimum untuk Z. Jadinya titik pojoknya. Jadi kalau saya pindah ke sini, ini saya garisin aja batas ya. Saya kasih batas. Titik pojok. Kemudian di sini Z sama dengan min 3X tambah 4Y. Titik min 3X tambah 4Y. Titik pojoknya tadi ada 24. 42. Kemudian 84. Kemudian 32 per 10. Koma 32 per 5. Ya. Bagaimana dengan nilai Z-nya? Ya, kita substitusikan di sini. Ini berapa ini ya? Jadinya min 3X, X-nya kali min 6 tambah 16. Min 6 tambah 16 berarti ini 10. Ini 10. Kemudian ini min 12 tambah 8. Min 4 ya. Min 4. Kemudian ini min 24. Min 24 tambah 16. Minus 8 ya. Kemudian ini X-nya 32 per 10 kali 3. Berapa itu? Berarti min 3 kali min 96 per 10 plus hasilnya adalah 16. Ini 16. Nilai minimum yang paling kecil min 8. Jadi nilai minimum min 8. Nilai minimum min 8. Ya. Nilai minimum min 8 terjadi di titik pertanyaannya tadi terjadi di titik 8,4. Ya, ini dia jawabannya. Selesaikan pemrograman linier, maksimumkan Z sama dengan X1 tambah 2X2 dengan kendala berikut. Coba kita gambarkan dulu, kita arsir ya, kita gambar grafiknya.
kita gambar grafiknya. Jadi kalau kita gambarkan ini katakanlah ini X2 dan kita ambil yang ini X1 ya. Pertama ini persamaan garisnya yang kita katakan L1 ya. Persamaan garisnya kita katakan L1. Ketika X2-nya 0, X1-nya ketika X2-nya 0, X1-nya min 1. Min 1. Ketika X1-nya 0, X2-nya 2. Iya. Jadi ini 2. Jadi kalau kita tarik garis lurus, ya gambarnya kurang lebih seperti inilah untuk persamaan garis L1. Kemudian yang kedua, anggaplah persamaan garisnya ya, bukan secara keseluruhan, persamaan garisnya X1 tambah 3X2 sama dengan 227 sama dengan itu adalah L2. Ketika X1-nya 0, X2-nya 9. X2-nya 9. 2, 4, 9. Kemudian ketika X2-nya 0, X1-nya 27. X1-nya 27. Ini 27. Ini tadi 9. Kalau kita tarik garis lurus, kurang lebih seperti berikut. Ini L2, persamaan garis L2. Oke ya, L1 tadi kalau kita masukkan 0, 0, 0, X1-nya 2, X1-nya 0, X2 0, 0 lebih kecil dari 2, benar. Berarti 0, 0 masuk. Jadi ini ke sini ya. Ke sini. Kalau L2, 0, 0 masuk juga, berarti ke bawah. Ya. Oke, jadi sementara daerahnya itu arsirannya ini ya. Oke, kebayang. Kemudian yang ketiga, X1 tambah X2 sama dengan 15 persamaan garisnya. Katakanlah ini 15. Iya, ini 15. Kemudian ini juga 15 ya. Untuk 3, 15, 15. Jadi garisnya itu kurang lebih seperti ini. Ini L3. 0 menol masuk, ini ke bawah. Berarti kebayang saya ini dulu ya. Ini. Oke ya. Kemudian L4 ini ya, ketika X1-nya 0, X1-nya 0, X2-nya min 18. Min 18. Ketika X2-nya 0, X1-nya 9. Ya, mungkin sekitar sinilah, ini 9 ya. Kita tarik garis. Ya, ini ke atas ya. Karena 0, 0 terpenuhi, ini ke atas. Kemudian ada lagi X1 lebih besar dari 0, X2 besar dari sama dengan 0, berarti kuadran pertama. Jadi yang dimaksud itu ini daerahnya. Yang kita arsir. Ini daerahnya. Ya, mudah-mudahan tidak salah hitung. Itu daerahnya. Kemudian kita ingin mencari nilai maksimumnya, kita cari nilai titik-titik pojok ini. Ya, titik-titik pojok ini. Ya. Nah, kita cari pertama yang titik ini, perpotongan ini ya.
Titik ini perpotongan antara L1 dengan L2. Ya. L1 dan L2. L1 dan L2, kita cari aja titik potongnya. L1 dan L2. L1 ini berarti 2X1. 2X1. 2X1 kurang X2 sama dengan min 2. Kemudian X2-nya, X1 tambah 3X2 sama dengan 27. Persamaan garisnya. Kemudian kita kali 3 yang ini ya, yang atas kita kali 3 berarti 6X1 kurang 3X2 sama dengan min 6. Kemudian ini dengan ini kita jumlahkan, kita peroleh 7X1 sama dengan 21 yang berarti X1-nya sama dengan 3. Kalau X1-nya sama dengan 3, ini 6, berarti X2-nya 8. Jadi 3,8. Ini titik potongnya, ini berarti 3,8 ini ya. Ini 3,8. Ini adalah 3,8. Nah, berikutnya kita cari yang ini. Yang ini, perpotongan antara L3 dengan L2. L2 dengan L3. Kita cari L2 dengan L3. L2 dan L3. Ya, L2 dan L3. L2-nya itu X, persamaan garisnya adalah X1 tambah 3X2 sama dengan 27. L3-nya X1 tambah X2 sama dengan 15. Kita kurangi, kita peroleh 2X2 sama dengan 12. Berarti X2-nya sama dengan 6. Karena X2-nya sama dengan 6, berarti X1-nya sama dengan 9. Berarti kita peroleh titik 9,6. 9,6. Nah, ini kurang lebih 9,6 ini ya. Ini 9,6. Ini ya, 9,6. Oke ya. Kemudian kita cari titik ini. Perpotongan titik ini adalah perpotongan antara L3 dengan L4. L3 dengan L4. Garis L3 ya. L3 dan L4. Kita cari, berarti X1 tambah X2 sama dengan 15. Kemudian L4-nya 2X1 kurang X2. 2X1 kurang X2 sama dengan 18. Kemudian kita jumlahkan, berarti 3X1 sama dengan 33. Berarti X1-nya sama dengan 11. X1-nya 11 berarti X2-nya 4. Berarti kita peroleh titik 11,4 ya. Kita peroleh tetap titik 11,4. Ini 11. Ya, ini ke sana 4. Ya, ini sketsa saja ya, 11,4. Ini 11,4. Oke, semua titik pojok sudah kita ketemukan. Ini ya, 1. Berarti kemudian kita menggunakan metode titik pojok. Kita tuliskan di sini titik pojoknya berarti 38, 96, 11, 4. Kemudian bergerak kita ke sini 90. Kemudian 00. 00, kemudian 02. Kemudian kita cari nilai Z. Nilai Z sama dengan X1 tambah 2X2. X1 tambah 2X2, 3 tambah 16, 19 ya. Benar ya, mudah-mudahan benar. X1 tambah 2X2, 9 tambah 12, 21. 11 tambah 8, 19.
ini 2 ya, 4 ya, 904. Jadi karena kita ingin cari nilai maksimum, maka 21 adalah nilai maksimum. Nilai maksimum ya, nilai maksimum yang terjadi di titik 96. Yang terjadi di titik 96. Gunakan metode titik pojok untuk menentukan nilai maksimum fungsi f8x tambah 5y untuk x dan y pada daerah yang diarsir. Jadi di sini kita cari masing-masing persamaan garisnya dan kemudian titik potongnya. Misalkan ini adalah persamaan garis L1 ya. Misalkan ini persamaan garis L1. Mana deh ini ya pointernya? Ini L1. Ini L1 persamaan garis L1. Jadi memotong titik ini 0,10 dan 0,10 dan 3,0. Jadi kalau kita cari berarti kemiringannya, gradiennya adalah delta Y per delta X 10 kurang 0 min 10 per 3. Delta Y per delta X min 10 per 3, sehingga kita temukan persamaan garis lurusnya adalah Y kurang 0 sama dengan min 10 per 3 kali X kurang 3 ya, X kurang 3 kita gunakan yang ini sehingga kita peroleh Y sama dengan min 10 per 3 X tambah 10. Kemudian katakanlah ini persamaan garis L2. L2 itu adalah, jadi ini L1 ya, L2 ini L2 06 dan 40. Dan 40 yang berarti M-nya delta Y per delta X adalah 6 per min 4 min 3 per 2. Sehingga persamaan garisnya L2 adalah Y sama dengan, saya gunakan yang ini ya, Y sama dengan min 3 per 2 X kurang 4. Atau sama dengan min 3 per 2 X tambah 6 ya. Betul ya, min 3 per 2 X tambah 6. Ini persamaan garis L2. Ini ya, ini L2. Nah, sekarang kita mau mencari titik potongnya. Titik potong L1 dan L2. Titik potong L1 dan L2, garis L1 dan garis 2 yang berada di sini. Titik potongnya ini berapa? Jadinya kita tuliskan di sini titik potongnya berarti kita min 10 per 3X plus 10 sama dengan min 3 per 2X plus 6. Ya, kemudian kita pindahkan ini ke sana berarti 10 per 3 kurang 3 per 2 X sama dengan pindah 6 jadinya 4. 10 kurang 6, 4. Oke, betul ya. 10 per 3 kurang 3 per 2. Ini coba kita selesaikan. Berarti ini adalah kali 3. Ini kali 2. 20 per 6. Kurang ini kali 3, 9 per 6. X sama dengan 4, 20 kurang 9, 11 per 6. X sama dengan 4, berarti X-nya sama dengan
24/11. X 24/11 berarti kita ketemu, ya kita substitusikan, bisa ke garis L1, bisa ke garis L2. Saya substitusikan ke garis L1 berarti Y sama dengan minus 10/3 kali 24/11 plus 10, yang hasilnya ini adalah minus 240/33 plus 300 kali 33 ya. Kali 33, 330/33. Yang hasilnya ini sama dengan 90/33. Atau kalau kita bagi ini sama bagi 3 berarti 30/11. Ini ya. Jadi titik ini adalah koordinatnya 24/11, 30/11. Oke ya, ini koordinatnya. Nah, sekarang dengan menggunakan titik pojok, kita cari titik pojoknya apa saja. Titik pojoknya apa aja ya. Kemudian kita cari nilai Z-nya. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini titik pojoknya adalah 0,6. Ya, titik pojoknya 0,6. Kemudian 24/11, 30/11. Kemudian ini 3,0. Kemudian 0,0. Sekarang kita cari juga nilai Z-nya. Nilai Z sama dengan, atau Z atau F di sini ya, 8X tambah 5Y. Ya. Nilai Z atau F, Z atau ya dalam hal ini F ya. 8X tambah 5Y berarti di sini 30 ya. 30. Ini nanti aja. Kalau ini 24, ini 0. Kemudian ini berapa? Ini 24. 8 kali 24 tambah ini ya, hasilnya ini adalah 342/11. 342/11. Yang mana ini lebih besar ini. Lebih besar dari 30. Jadi ini nilai maksimumnya. Jadi nilai maksimumnya, kita ketemu nilai maksimum adalah 342/11 yang terjadi di titik berikut, titik ini. Daerah yang diarsir pada grafik berikut adalah himpunan solusi sistem pertaksamaan linier. Tentukan nilai maksimum dari fungsi objektif berikut. Oke, kita lihat dulu ya. Andaikan ini adalah persamaan garis L1 yang ini. Ya, dia menghubungkan L1. Jadinya L1 itu ada dua titik, yaitu apa aja? 05 dan 50. 05 dan 50. Yang berarti di sini gradiennya, M-nya sama dengan delta Y per delta X minus 1. Berarti persamaan garis L1 adalah Y sama dengan min X kurang 5, atau Y sama dengan min X plus 5. Kemudian, katakanlah ini persamaan garis L2. Nah, L2 itu, persamaan garis L2 itu, terdapat titik ini
min 1,0, min 1,0, min 1,0, dan titik ini adalah 0,3. 0,3 yang berarti M-nya delta Y per delta X ya, 3/1, M-nya 3. Sehingga persamaan garis L2 adalah Y sama dengan 3X plus 1 sama dengan 3X plus 3. Itu persamaan garis L2. Dan andaikan yang ini adalah persamaan garis L3. L3 berarti itu adalah menghubungkan titik 0, 0 min 1 dan 0 min 1 dan 2,0. 2,0 berarti M-nya adalah delta Y per delta X adalah 0 kurang 1/2. M-nya setengah. Berarti persamaan garisnya adalah Y sama dengan setengah X kurang 2. Atau bisa juga ini menjadi Y sama dengan setengah X kurang 1. Oke, sekarang kita cari titik potongnya. Ini pertama ini kita cari titik potongnya. Titik potong ini adalah titik potong L1 dengan L2. Ya, titik potong L1 dan L2. Jadinya titik potong L1 dan L2 kita samakan saja di sini L1 dengan L2 berarti min X plus 5 sama dengan 3X plus 3. Ya, 3X plus 3. Ini dia. 3X plus 3. Berarti di sini kita pindahkan ini 4X sama dengan 2. Berarti di sini X sama dengan setengah. Ya, karena X sama dengan setengah, kita substitusikan ke 1, Y sama dengan 5 kurang setengah, 4/2. Berarti X sama dengan setengah, Y 4/2 atau 9/2. Jadi yang kalau kita lihat di sini, titik ini berarti adalah setengah, 9/2. Oke ya. Kemudian titik potong, kita lihat yang ini adalah titik potong L1 dengan L3. L1 persamaan garis L1 dan L3. L1-nya min X plus 5 berarti sama dengan L3 setengah X kurang 1. Setengah X kurang 1 berarti kalau ini pindah ke sana berarti 3/2X. 3/2X sama dengan 6. Berarti di sini kita ketemu X-nya sama dengan 12/3. X-nya sama dengan 4. Kemudian X-nya sama dengan 4, substitusikan ke L1. Kalau X-nya sama dengan 4, berarti Y-nya sama dengan 1. Berarti ini adalah 41. Oke ya. Dengan menggunakan metode titik pojok, berarti kita punya titik pojoknya. Titik pojoknya saya mulai dari yang atas setengah 9/2, setengah koma 9/2, setelah itu adalah 4,1, setelah itu adalah 2,0, setelah itu adalah 0,0, setelah itu yang terakhir adalah 0,3. Dan kita cari nilai fx. Nilai fx 4x tambah 6y. Coba kita ini 4x tambah 6y berarti 4 kali setengah, 2 tambah 27, 29. Kemudian ini 4, 16, 16 tambah 6, 22. Kemudian 4 kali 2, 8. Kemudian 0. Kemudian 18.
Dan karena kita di sini mencari maksimum, ini yang paling terbesar. Jadi ini adalah nilai maksimum. Nilai maksimum. Nilai maksimum yang terjadi di titik setengah, 9/2. Jadi ini nilai maksimum dari fungsi objektif